Lu kalau sekolah jangan kosong. Adalah intinya buat jaga-jaga lu gitu. Sampai anak Depok juga Bogor kabarnya sih ada juga yang pada ke situ. Cuma kalau buat masalah kuat enggaknya itu kan tergantung lawan. Oke, balik lagi dengan gua Oman Serok, masih bersama abang-abangan gua nih. Kita masih berbicara tentang almarhum. Kita akan mengulas bagaimana sosok almarhum di mata para teman-temannya nih sewaktu sekolah. Mungkin bisa dari Bang Arab nih, Bang. Kenangan saat bareng almarhum, Bang. Kalau ada kenangan yang mungkin abang nggak bisa lupain tuh, Bang. Kalau kenangan bareng almarhum tuh tragedi Manggarai Cikini tuh ya, itu nggak bisa bakal dilupain. Terus sosok dia tuh orangnya baik, terus care, peduli, sama orangnya patuh sama orang tua, itu aja. Patuh beliau ya dengan orang tua. Ya. Nah, kalau dari Bang Black nih, kenangan yang nggak bisa abang lupain dengan almarhum nih, Bang. Waduh, kok almarhum ya. Kebetulan gue tetangga, satu RT sama dia. Ya temen dari kecil juga sih. Nah, dia kenal kampung Jawa juga ada dari gue juga. Ada dari gue. Ya, yang nggak bisa dilupain sih yang dia pas main dari SMP juga gue tahu pernah ngikut ribut sama anak SMP gua, anak SMP 98, anak QP. Dia pernah ngikut bareng, kebetulan gua lagi cabut tuh nggak sekolah, ketemu di Tanjung Barat. Anak SMP gua, QP lagi pada ribut kan. Ngikut dah tuh almarhum. Tahu baru lihat dah tuh gua di situ dia kayak gimana. Iya. Dari situ ya ikut temen dari kecil juga sih di sini ya, lama juga. Ya banyak sih sebenarnya cerita-ceritanya mah, nongkrong bareng sama dia kayak gimana. Nah, Bang Ara ini, Bang. Kenangan bareng almarhum, Bang, yang mungkin abang nggak bisa lupain, Bang. Kalau gue kenangannya pas naik kereta di atas sih sering nyanyi gitu. Woi, nyanyi apa tuh, Bang, kalau boleh tahu nih? Ingat kalau Segidok, Jawa. Iya. Di kerajinan. Itu sering kita nyanyiin kan? Mau lagu Segidok tuh diplesetin, Bang. Iya, Ya? bener. Wah, itu mah nggak di kereta, nggak di rumah. Mas kampung Jawa Captun. Terus tangannya begini deh. Iya kan? Kalau itu gue ingat sering nyanyi bareng sama dia gue kalau di atas kereta. Selain itu ada lagi, Bang? Itu aja sih, gue sebentar kenal dia ya. Kalau gue sebentar. Nah, kalau Bang Apit nih, Kenangan banyak karena kan temen satu kampung. Kadang ribut campur bareng, ngobrak-abrik kampung orang, ya kan. Banyak tuh, Bang. Tanya itu Black satu kampung. Kita tiap kampung mereka tongkrongan kita tuh paling ditakutin mereka. Ibarat kata tuh biang kerok. Yang kerok dari sini. Akhirnya banyak juga di itu doang kita mah kenangan di rumah. Kalau di jalur kan emang kadang kita jaga jarak. Ibarat kata dia paling kelas 1, dekatnya sama kelas 1 karena kan kelas 1 dia banyak. Kalau gua udah ke ini. nah, kejadian yang kemarin Bang Botak sempat menceritakan soal keris. Nah, itu gimana tuh, Bang? Jadi mungkin dulu kreator itu zaman gue itu dikit. Kelas 2 itu ya, gue udah di jaya-jayanya ribut mulu kita. Itu mungkin karena dia tahu kita medannya lagi rame ribut-ribut. Gue bilang gue pengen keris sama Adi. Adi itu anak Ciputat, Blok M Ciputat. Temennya Mora ada tuh duetnya dah di MPT, kalau Botak kan sama Tegal. Empunya dah. Empunya Adi 700 minta keris nih, boleh gak? Dibuatin lah tuh, diizinin karena 700 yang minta. Akhirnya dibuatin, kita kalau nggak salah ceban apa 20 gitu ngasih cuman buat di plat tuh. Dibuatin sama dia, jadi 5 kata dia. 6 pit. 6 apa 5 sih? 6, CR3, Kris 3. Oh iya, kita cari juga bikin tuh semua ya. Bikin. Itu.
Jadi sama dia di kris dipakai dia satu, gue satu ya. Iya nih sisanya lu. Ya udah ya tuh ambil. Jadi pas banget baru buat jadi anak 6 angkatan terakhir. Si Erman tuh banyak tuh ngalong ke kita ya. Iya. BR jalan duluan, ada kali 9 BR si Ebi yang bawa. Keris CR tuh dibawa duluan tuh kan, dia pakai celana SMP. Jalan duluan, anak-anak di belakang. Pas banget bentrok sama DKI. Itu kejadian di mana tuh? Di Sawah Besar. Sawah Besar. Emang anak 6 tuh kalau gue bilang gila-gila, susah diatur. dia ngelihat ibarat kata daging ya. Udah gitu buat sampai tuh ribut tuh DKI nggak berani ngeprak. Emang udah bayar kita banyak kan. Ada yang kebagi kalau nggak salah itu di situ. Anak DKI. Akhirnya dia naik. Beruntungnya DKI kereta penuh. Kalau kereta kosong mungkin tuh dia satu basis mati semua kali itu. Itu anak 6 ketangkep bawa kris. Jadi siapa anak captain yang anak Juanda? Pani lagi mantekin juga. Jadi disangka anak Jawa 6 itu DKI. Anak DKI. Padahal itu anak captain. Anak si Pani nyangkanya itu DKI. Jadi salah paham. Diturunin sama anak Jawa 6 tuh ke bawah. Ketangkep lah di situ. Padahal kalau dia tahu anak Jawa mah bebas. Udah masuk ke pos duluan anak Jawa 6, anak siapa kalau nggak salah gitu, bawa kris itu juga kocak, tangkepnya katanya bawa BR bengkok begitu. Waduh. Itu parah itu. Akhirnya DKI naik gerbong paling depan tuh, dia nyusup ngumpet tuh turun di Manggarai. Anak-anak udah nggak mau nurunin. Udah tuh orang kalau kereta kosong aja habis kali ini, mereka pada lompat-lompatan kalau kita bayar banyak kok. Itu baru jadi dari Blok M udah jadi tuh lagi banyak 9 BR. Jadi KR Madura masuk tas golok, stick golok yang gue yang bawa pendek yang ya, dilipat. Bisa dilipat tuh Bang? Bisa dilipat. Tuh bawa anak-anak adik-adik kelas gua tuh, bawa dari Tebet. Gitu. Iya. Pelewang Iya, itu. golok. Tuh mungkin DKI itu pahitnya ketemu Jawa ya pas di situ tuh. Ketemu Jawa pahit. Kalau dia untungnya selamat karena penuh, banyak penumpang. Itu kereta siang-siang penuh pas baterai 1 kalau nggak salah, pas lagi penuh. Kalau kosong mah habis itu dia, kalau hari-hari biasa aja lompat-lompatan dah. Nggak tahu dah itu, mungkin kalau itu mah nggak tahu udah lewat apa enggak kalau kereta kosong. Nah, Bang Arab ada kejadian bareng almarhum. Artinya Bang Arab sendiri menyaksikan. Bang Arab nih Bang, sosok almarhum di mata Abang tuh seperti apa tuh Bang? Sosok almarhum ya? Ya karena kan Abang sering nginep tuh Bang tuh ya. Dia tuh orangnya baik. Yang pertama. Yang kedua tuh pemberani. Yang ketiga tuh care. Yang keempat ya itu hormat pada orang tuanya dia. Patuh Bang ya. Iya. Terus sama kayak gue abang-abangannya ya. Dia nggak tahu abang-abangan gue dari Captun. Dia ngargain gue abang-abangan walaupun gue beda sekolah kan. Dia nurut orangnya ya. Itu aja sih. Gue juga jadi care juga sama dia. Ya yang gue salutin ya itu yang tragedi di Manggarai itu. Yang di Cikini dia terlalu selon banget. Itu aja. Nah, kalau dari Bang Black nih, sosok almarhum di mata Abang yang Abang satu RT, satu kampung malah gitu, satu tetangga lah itu Bang tuh. Dia supel anaknya emang. Gampang bergaul juga ya, gampang. Humble berarti Bang ya. Humble. Enak gitu berteman, gampang emang. Orangnya asik. Dia peduli lah sama temen gitu. Dia nggak kaku juga sama temen, gimana pun dia asik aja gabung terus gitu. Enak orangnya. Ya hitungan pemberani ya pas zaman SMP gue udah lihat sih. Udah tahu lah. Udah tahu. Gitu dong ya. Udah bang pemberani. Oke lah. Laki-laki. Bang Arai, sosok almarhum di mata Abang nih. Menurut gue dia asik sih. Gampang ketawa orangnya. Apa itu menjadi ini Bang? Almarhum kan kita ketahui namanya kan Aji Yuda Permana. Iya. Dibilang Munir itu apa karena itu tuh? Munir, gue kurang tahu deh. Panggilan Munir. Waktu di sini sih dulu dipanggil Munir. Oh dipanggil di sini Bang. Di rumah. Di rumah.
Dulu sempet sih dibilangnya Ginanjar. Oh. Haji kalau gua Mirip manggil Haji. Ginanjar. Artis Artis tuh. mulu kan dia. Cuman bikin ketawa mulu juga. diplesetinnya ke Munir. Oh, mudah nyengir. Nah, betul. Iya betul. Diplesetinnya. Orangnya ini nggak ngebedain abang-abangan walaupun gua abang-abangannya beda ya kan. Gua sekolah di Captun, tapi menghormatin. Kalau Asik anaknya. asik iya. Itu tadi yang dibilang humble, supel juga ke kawan-kawan. Kayak gitulah orang. Gampang bergaul ya. Mudah beradaptasi juga. Iya, Bang, ya. itu. Nah, Bang Apit, sosok almarhum nih Bang di mata Abang nih. Dia royal. Terus kalau lagi itu peduli dia. Walaupun sama abang-abang, kadang gua kalau lagi stres lu males sih bang. Abang-abang itu PA nih. Biasa lah dulu. Iya. Stres masalah inilah pribadi. Udahlah, gak usah stres-stres dah. Kadang minum sih. Dulu masih bengal-bengalan kan kita pada bilang. Iya selendangnya. Ya royal pokoknya care sama kawan. Nah, itu kan kenangan serta sosok Abang semua nih dengan almarhum Bang. Pasca kejadian tersebut tuh Bang tuh, seperti yang saya ketahui bahwasanya itu anak Jawa seperti kayak gimana tuh Bang ya? Kayak banyak kejadian yang menyusul berikutnya tuh Bang tuh. Sebenarnya sih kalau kita itu kita lagi di atas angin. Makanya tuh kejadian almarhum itu kan nyampe sejabodetabek karena pada saat itu tuh Jawa DKI itu namanya nyampe Bogor. DKI juga punya antek-antek kan sekolah di Bogor itu ada tidak kita tahu. Itu mungkin nyampe sono. Ya sama Jawa juga namanya harum sono tuh. Mungkinnya bikin harum Jawa tuh di situ lagi naik-naiknya kejadian begitu. Udah tuh mungkin langsung heboh kan sejabodetabek. Sampai beritanya tuh masuk koran juga kok itu. Kalau nggak salah Lurap ya. Iya. Yang masuk koran ya, yang di Polsek itu. Kan. Cikini. Ini masuk koran pos kota kalau nggak salah ya. Ada pos kota ada. Gua baca itu. Semua koran kalau nggak salah ada pelajar berantem raja di atas kereta. SMK 35, 53, SMA 10, tiga-tiganya. Tiga-tiganya tuh Bang. Disebutin, Disebut. nggak pakai nama inisial. Nah, setelah pasca Abang bentrok tuh Bang tuh kan, almarhum sempat dilarikan ke rumah sakit tuh Bang. Iya. Sama anak cewek Bang ya, anak Captun tuh Anak Bang. Captun tuh ya. semua pada turun. Reaksi Abang saat itu tuh Bang, seperti apa tuh Bang? Oh, gue loncat itu anak DKI masih ngincer gue. Ada tuh jagoannya tuh, yang kakak kelas gue tuh. Masih sempet bentrok. Bukan semprot, masih kan tuh masih perabotan kan masih banyak. Masih gue lempar-lemparin kan di situ di stasiun Cikini. Gue juga kaget itu kayak kenapa ya? Gue juga bingung. Kenapa harus dua-duanya ini harus dicari kan? Gue juga Kayaknya gara-gara tulisan kan. gara-gara coret-coretan sih, dendam dari gara-gara coretan itu, blok-blokan itu. Dari situ. Gue juga kaget. Dari situ terus gue turun, anak Captun kan banyak tuh perempuannya langsung lari semua. Kan ada kelihatan dia jatuh tuh kelihatan dari jendela gerbong. Terjatuh. Anak perempuan yang ngeliat langsung turun semua, pada respon dibawa ke RSCM. Itu hari itu masih koma. Masih koma. Masih koma terus nggak lama kemudian Berapa hari ya? iya kebesokannya 2 atau 3 hari. 3 hari 27 Agustus. korban almarhum itu kena yang lebih parah tuh sebenarnya di kepala. Kepalanya Kepala itu belakang. benturan kena tembok. Coba kalau nggak kena tembok masih selamat mungkin. Masih ada di sini ya kan. Ya kalau buat bahan dulu kan kayaknya kasian juga sih, gue ngeliatnya juga waktu komanya juga sempat gue minta maaf kan, karena bukan selamatin sih, nggak ngerangkul dia ya kan. Nah, itu kejadian yang paling terbodoh buat gue sih, itu aja. Nah, Bang Black, reaksi Abang ketika mendengar peristiwa itu seperti apa tuh Bang? Itu reaksi pas kan ceritanya gue masih masuk siang masalah itu di BK. Itu langsung berangkat ke Cikini. Langsung berangkat Gue Bang? nggak sekolah. Gue datang langsung ke RSCM hari itu juga. Bang Arai pun gimana Bang Arai? Iya, gua tahu itu pas udah di stasiun ya, Bet. Munir jatuh katanya gitu. Kalau gua ke Tosari,
lewat Manggarai itu nih kereta Sudirman, Tosari gua, Ebi sama Rizky. Pas dapet info, Pokoknya gue tahu dapat info sekolah. anak Jawa ada yang jatuh gitu. Oh. Ke Cipto, akhirnya gue ke Cipto kan. Oh, ternyata si Munir yang jatuh. Akhirnya cabut. Anak kereta ceweknya juga pada nungguin. Ya, nungguin di rumah sakit. Kita Oh. nungguin 3 hari kok. Nah, nyampe itu. Bang Apit gimana tuh Bang? Yang saat itu, padahal di situ posisi saat itu Bang Apit ada, ya kan? Cuman karena Bang Apit tidak mengetahui ada kejadian seperti itu tuh Bang. Apa reaksi Bang Apit? Reaksi kita tuh, gua udah turun kan dikasih tahu sama Rizky ya. Rizky anak Captun. Pit belakang anak mana? Anak Jawa itu mah. Dia bilang DKI. Gua bilang Jawa itu mah kalau yang belakang. Akhirnya gua turun. Iya turun gua bigom Ebi masih gua panggil. Turun Ebi turun. Gua nggak ngeliat arah. Kayaknya beda gerbong dari atas karena kan kita naik di tengah. Heeh. Akhirnya gua turun, gua nyambung ke Sudirman karena kereta udah jalan. Gua lihat DKI dari atas udah ngeledekin aja. Akhirnya gua turun Tosari, naik Tosari, ketemu anak Tanah Abang di BI. Bilang, wah anak Juras tadi bentrok ini. Masih belum tahu tuh, di sekolahnya masih belum tahu. Tahu-taunya pas nggak lama katanya anak 300 pada kagak ada yang berangkat nih. Bener, kena. Itu aja sebenarnya sih kesalahan gua juga sih kadang itu. Andai kita kagak dulu tuh Citayam itu anak Jawanya jadi mungkin lagi di atas kita ya Rafe. Lagi naik daun. Lagi knockdown. Ributin mulu, udah nyari musuh tuh. Nyari Butuh musuh. tuh Kalau yang dulu gitu. mah nyari musuh. Dicari-cari Naik kereta DKI-nya. Oh, justru Abang yang nyari. Nyari DKI-nya. Oh. Bukannya kita dicari DKI, kita nyari Jadi DKI. kita ibarat kata balas dendam waktu kelas 1. Andai kita ibarat kata tuh nggak kalem gitu naik kereta seperti biasa, mungkin kita udah bentrok duluan, nggak sampai di atas gitu. Karena kan itu kejadian kita naik di tengah, anak kita anak TKI-nya di belakang, anak kita ngiranya itu anak-anak karena itu kereta anak-anak itu doang sih. Karena pada saat itu kan kita lagi naik-naiknya itu. Oke. Nah, nih jadi Ini apa? kawan-kawan nih, Kopi nih hitam. tongkrongan asik Rio. nih. Mungkin untuk teman-teman semua kalau yang mau nongkrong nih rekomen dah nih nongkrong di sini di kafe apa nih Bang namanya nih Bang? Si Kentang. Si Kentang. Lokasinya di Komplek Atsiri Permai di dekat lapangan sepak bola nih. Jadi buat anak-anak sini yang mau nongkrong nih itu ada menu-menu asik juga top dah kalau yang mau nongkrong di sini nih. Oke, Bang Apit, bisa dilanjut Bang Apit. Iya, jadi tuh awal mulanya ya emang kita tuh sebelum kejadian almarhum memang bentrok mulu. Dari yang paginya tuh masalah lu ya, Rap, ya bawa anak-anak ya. Iya. Anak kita yang bentrok sama DKI. DKI jagoannya kagak ada itu yang kecil-kecil itu. Akhirnya dia kalah karena kan emang patokannya kan tuh DKI yang kecil itu tuh yang batu. Iya yang bengap bukannya sini. Nggak perlu sebutin namanya karena kan gue sama-sama kenal kalau begitu. Satu wilayahnya Apit. Iya. Enggak. Akhirnya tuh dari situ dia kalah, mungkin ngebalikin tuh dia cerita kali habis ini ngebalikin bayarnya lebih banyak. Bawa tim juga dia. Terus sorenya habis bentrok sama DKI kalah, bentrok kita sama Budut lagi ngalong ke Citayam. Ribut di Manggarai nggak nyampe anak-anak nurunin tuh. Kirain Budut mau nurunin kagak bablas terus. Akhirnya anak-anak naik kereta ke Sudirman nyambung lagi ke Pasar Minggu, baru naik dari Pasar Minggu, baru tuh habis itu bawa batu dari Pasar Minggu 2 tas atau 1 tas ya Belanja. hujanin Budut kan karena kita tahu ya pasti nih Belanja. mau ketemu ke Citayam nih anak Budut Tempatnya nih Bang S. kita hujanin ya. Iya. Kita hujanin tuh di Citayam, habis itu kita males ributin karena kampungan dia ya. Hujanin udah puas, udah tuh paginya mah kita nggak tahu kalau mau DKI mau mantekin. Bukan mantekin, naikin kereta Naikin kita. kereta kita biasanya kan dia naikin nih di tengah. Cuman ntar pas di Mangga Besar dia ngebantai, nurunin masuk ke dalam. Tahu-tahu naikin sampai atas. Naikin paling belakang, gerbang Dia paling karena belakang. dendam nih si Arab nih ngebantai blok. Emang gue tuh udah dapet info tuh katanya kan dari adalah yang ngomong kata itu anak gara-gara tulisan itu tuh yang dicari-cari sebenarnya sih yang kelas 2 aja nih yang biang-kerok ini dia, Joni sama gua. Emang itu doang 3 tuh yang dicecer DKI karena kan ngebloknya gede man. Itu habis berapa chat tuh di Citayam kalau kita masuk
time tuh DKI tulisannya gede. Tulisannya gede banget 1 DKI. Gua pemandangan kurang bagus nih. Saat itu tuh bang. Iya. Di situ dia dendamnya di situ mungkin karya seni dia. Karya seni dia, iya. Kita nyiram doang, ibarat kata nggak ngebantai gitu, disiram kan, disiram. Bukan disiram, dibikin yang bagus lagi. Iya. Diukir. Dendam dia mungkin, karena kan dulu DKI itu mayoritas Citayam banyak. Nah, abang juga sempet bolak-balik rumah sakit bang. Ya, enggak lo. Sama aja man, rumah sakit mah, karena kan memang kita kan tuh- Saat kejadian almarhum itu tuh bang. Oh itu, kalau itu mah emang kita nggak bolak-balik, emang kita tuh Netep di sana. di sana. Kita nginepin nyampe 3 hari, gua balik-balik Minggu. Akhirnya kan Minggu balik, anak-anak pada balik, yang jagain deket rumahnya si Aweng kelas 1 gua. Ditelepon dah tuh katanya pas jam 1 malam almarhum meninggal. Itu emang gua belum pada tidur, gua mah belum tidur kalau gua emang nunggu kabar kan 3 hari dia koma. Kejadian 27 Agustus 2004 jam setengah 7 pagi ya. Pagi. Pagi. Meninggal 30 Agustus. Pokoknya Minggu malam Senin, gue inget banget tuh 30 Agustus 2004 itu. Dapet info katanya meninggal, ditelepon kan. Akhirnya paginya gue bareng naik kereta anak-anak. Pas banget Senin kan upacara tuh, dari situ tuh gua mintain nih almarhum meninggal tuh, mintain dah tuh kolekan. Akhirnya mintain sumbangsi dah tuh. Pada mau ngikut anak-anak. Gue bilang gue nggak masuk kan, gue pakai baju bebas kan ya. Nggak masuk, ngikut sebagian gue bawa. Itu masih ada yang udah masuk, karena tuh gue yang ibaratkan yang pada kesiangan di lapangan itu, ngikut sama gue bawa tuh pagi-pagi. Lumayan itu rame juga, man. Akhirnya yang rame yang siang, yang Acil yang bawa itu ngebawa dari kota, nggak ke bawah mau. Kalau ke bawah itu mah buset. Sempat Satu bentrok di sekolah. Debar ya? Bentrok di Debar, itu yang siang Bentrok nggak tahu di gue, kalau Debar. gue nyampe pagi duluan. Gua pagi tuh gua bawa banyak juga, ada kali sekitar 50 lebih, hampir 50 lebih, banyak juga tuh gua bawa pagi. Penuh di kereta. Penuh, siang lebih parah siang. Satu kereta dari belakang Iya. ke depan. Full gerbong tuh bang. Full. No, Di pokoknya atas anak Jawa semua. Sama anak Catun juga. Larang. ada. Kan nempel. Nempel. woi, rame Lagi anak tuh. kereta pasti nempel. Ya, nempel. 204 hampir semuanya 204 terus nih, masanya kayak apa? Bloken semua. Railbox tuh, karena kan zaman itu tuh emang lagi Jawa tuh pas itu lagi naik-naik itu. Oh. Lagi buat kita semua basis udah mulai agak hidup, karena kan kita emang saling ngalong-ngalong deh, buat kita muter-muter tuh. Udah tuh pas dari situ udah rame, parah itu pas itu. Gila, kalau mungkin kalau itu bisa dua kereta kali itu bisa atas bawah penuh. Pasca kejadian almarhum tuh bang tuh, itu apakah dari anak Catun, BK dan Kampung Jawa sering jalan atau memang sudah mulai direnggangkan? Pas dari itu mah gua ke anak Jawa, kejadian almarhum itu si Aweng yang dekat rumahnya tetangganya keluar, dia nggak boleh pas kejadian itu. Banyak pindah ya. Gua masih terus, masih terus dah, masih tetap ribut dah tuh, masih sering bentrok juga, masih inilah pokoknya. Kalau itu pas Nggak ada renggang Bit ya? nggak ada renggang, Nggak masih ada. deket. Masih sering ketemu. Masih sering. Sering ketemu. Oh. Bukannya masih sering ketemu di kereta ya? Kalau anak Captun tuh di darat masih ketemu, anak Pedemangannya ada kayak Pedemangan. Gitu aja. Cuma pas dari almarhum, pokoknya pas anak Citayam semuanya udah nggak ada, baru udah mulai kayak sini. Budut baru berani, Budut mungkin dapet info kali, anak-anak Jawa udah mulai dikit nih, Kurang. baru sering mantekin. Kalau pas zaman gua mah dulu pas zaman gua kita masih rame, Budut ketemu Budut digebrak doang, udah kabur, nggak berani balikin lagi nih. Kalau DKI kan kolot, udah jebol nih dia, balikin lagi Batu ya. batu. Lebih intens ketemu sama anak DKI berarti bang? Iyalah. Iya, nguasain Citayam lah, karena tuh dulu Citayam DKI mayoritas, Budut juga lumayan juga. Belum pelajar-pelajar Bogor, pelajar-pelajar Depok tuh emang ibarat kata tuh biang keroknya tuh Citayam pada saat itu. Ya, oke lah, itu tadi tragedi tentang almarhum.
Dan semoga aja dari peristiwa tersebut tidak ada lagi pelajar yang memakan korban karena tawuran. Sudah saatnya dihentikan dan sudah saatnya generasi-generasi masa depan menatap hari depan yang lebih baik lagi. Benar. Semoga almarhum tenang di sana dan Amin. kita sebagai kawan-kawannya, sebagai junior ataupun senior dari senior, merelakan kepergian almarhum dengan ikhlas, dengan hati yang berlapang dada. Oke, kita akan berbincang-bincang lagi mengenai Jakarta Bogor nih Bang nih. Mengenai hal klinik-klinik nih, berbau klinik nih Bang nih. Bisa dikatakan Jakarta Bogor itu kan lumayan jauh Bang. Artinya yang terjadi di dunia STM itu ataupun anak-anak Bogor itu stigmanya apa ya, isu yang beredar itu bahwasanya memakai perlindungan diri itu Bang atau ilmu kebal itu fakta atau hoak Bang nih? Kalau fakta sama hoax sih itu jelas pasti fakta sih. Iya, kalau itu karena kan pas waktu gua kelas 1 kena itu kan abang gua kan anak budut siang, tahu kan Jawa tukang ribut ya. Sama dia dituin lo kalau sekolah jangan kosong. Adalah intinya buat menjaga-jaga lu gitu. Akhirnya ya udah diarahin tuh ke Bojong. Itu kalau buat itu kita di Bojong itu kalau aneh pribadi sih ya aneh ke Bojong, dan ada juga basis dari anak kampung Jawa itu yang itunya di Bojong juga. Sampai anak Depok juga Bogor kabarnya sih ada juga yang pada ke situ karena ke Bojong karena ngeliat anak Jawa tuh kuat ilmunya pada zaman itu. Aneh pribadi sih di situ. Cuma kalau buat masalah kuat enggaknya itu kan tergantung lawan. Tergantung mental juga ya. Mental juga. Kadang lawan itu kan yang tahu dia ngebagi kita atau enggak tuh. Mungkin salah satunya ya anak DKI. Yang DKI keretanya Citayam tahu mungkin dia kalau itu. Anak DKI juga jagoannya juga make juga kok sempet ketangkep sama anak-anak itu. Sampai di bawah golep diambil sama anak-anak dibagiin, malah si golep yang patah. Cuma mukanya doang bengep kan. Biru itu pokoknya yang tahu mah anak DKI kalau itu mah kalau nah ya kuat sih memang kuat. Dari Bang Arai. Nah, gue tahu sih ada yang pakai, tapi gue kurang tahu yang pakai di mana gitu. Tapi ada pasti, zaman itu ada. Bang Arai sendiri memakai perlindungan itu tersebut atau tidak? Enggak. Bang Black. Hal kayak gitu sih ya tahu sih hal kayak gituan, ilmu-ilmu gitu ya. Cuman kalau pribadi gue percaya sama gitu, cuman kalau gue nggak yakin kan nggak guna juga gitu. Ya gue sih nggak make emang jadinya karena ya itu gue nggak yakin. Nah Bang Arab, kalau percaya nggak percaya gue percaya. Soalnya sih waktu itu gue masih kelas 1, gue kena dulu di Usada sama anak DKI Pademangan. Kena batu. Terus gue pulang bocor, kata bokap gue, kenapa? Berantem ya? Bokap gue tahu kalau sekolah itu berantem cabut. Sama anak DKI Pademangan, gue kena kepala gue bocor. Besoknya dibawa langsung dikasih syariat. Kasih syariat. Gue cuma itu doang. Artinya dari sekian banyak itu kembali kepada diri sendiri Bang ya. Pembawaan aja. Tergantung pembawaan. Ya percuma juga kalau ngisi tapi mental dan nyalinya nggak sinkron gitu kan, kita juga nggak yakin tuh Bang. Jadi mengenai isu-isu yang beredar bahwasanya itu bisa dikatakan fakta, bisa dikatakan hoax, tergantung cara menyikapinya bagaimana, seperti itu. Nah, dari sekian banyak cerita yang telah terjadi mulai dari perjalanan sekolah Abang nih sampai pada saat ini nih Bang, hingga terjadinya suatu peristiwa yang benar-benar memilukan. Harapan serta pesan Abang nih, mungkin dari Bang Arab nih, untuk generasi-generasi kedepannya, mungkin untuk adik-adik Abang yang masih sekolah di Captu nih, dari Bang Arab nih, Ya, pesan-pesannya.
Kalau buat gua sih udahlah berhentilah yang namanya berantem gitu, apalagi ngebasis. Kalau udah ngebasis itu pasti udah pada ngumpul. Tuh biang keladinya awal tawuran tuh pasti ngebasis. Kalau ada yang basis ya pasti ada tawuran. Makanya hindari aja dah. Apalagi stop yang namanya tawuran itu aja. Bang Black nih buat adik-adik anak BK nih. Iya, kalau buat pesan-pesannya ya pengennya sih tetap kompak ya. Sama namanya anak sekolah harus kompak. Dan buat ya hal-hal tawuran gitu ya tinggalin aja. Itu cuma buat cerita doang buat kedepannya. Tapi kalau buat masa sekolah ya itu merugikan gitu. Jadi ya udah cukup yang lalu-lalu aja, anak-anak yang tua-tua aja deh yang ngerasain, anak sekarang jangan ngerasain lagi. Itu aja. Bang Ara ini harapan serta pesannya nih buat generasi kedepannya. Sama sih kayak dua temen gue nih. Kayaknya udah nggak perlu deh lo tawuran gitu. Kayak belajar bener aja kali ya harap ya. Fokus belajar. Belajar. Main-main boleh sama satu sekolah sama teman gitu. Tapi tawuran gitu kayak udah Tawurannya mabar ya, main game online. Bukan zamannya. Iya, udah. Kalau dulu gitu kan aja masih sih gitu menurut kan. gua. Udah nggak zaman. Nah, dari Bang Apit sendiri nih, Bang. Kalau buat anak-anak kampung Jawa yang masih sekolah sih lebih baik sudahi aja lah, nggak ada gunanya kan, ibarat kata itu kan taruhannya nyawa. Bener. Iya, sekarang daripada kita itu kan zaman udah semakin canggih. Bagaimana tuh kita buat memajukan aja untuk kampung Jawa. Ibarat kata mungkin dari kayak karya-karya kan, ibarat kata kan mereka kan masih muda itu inovasinya masih bagus. Prestasi ya berarti Prestasinya dia mendingan ke jalur prestasi. Mungkin kalau kita udah mulai ke prestasi, ke karya-karya kita, yang lain mungkin mengikuti. Jadi kita mulai itu dari kita. Kalau bisa sih dari kita untuk kita. Pengennya ngebanggain sekolahan lagi gitu. Dengan cara yang benar. Dengan cara yang benar. Bang Arab dari Captun, Bang Buluk dari BK, Bang Apit dari Kampung Jawa. Semoga semua STM lain tuh bisa saling satu padu, Bang ya. Iya. Bukan kita aja, semoga di luar sana lah. Kan masih banyak STM yang sejabotabek lah ibaratnya. Mungkin se-Jawa Tengah, se-Indonesia kan banyak. Jadi kurang lebih itulah perjalanan kisah dari abang-abang gue nih, senior-senior gue. Kisah perjalanan sekolahnya dulu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para netizen. Kurang lebihnya mohon maaf. Gua Oman Serok dan siapa nih, Bang? Arab dan Black. Bang Arai Captun. Bang Update 700 pertanian. salam silaturahmi, stop tawuran dan Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.